Waktu hari itu, Gehenna yang sedang berada di ruangan tamu. Gehenna berbicara pada Basan yang guna untuk menemui ibunya. Karena kepergian Jagdis, Kalyani tidak pernah untuk keluar dari rumahnya. Setelah itu Gehenna pun langsung pergi untuk meninggalkan Basan. Setelah itu sewaktu di kamar, terlihat Kalyani yang sedang memandangi foto Jagdis. Kalyani pun berbicara dalam hati, jika sewaktu ia meninggal nanti, pasti Jagdis tidak dapat untuk menghadiri acara pemakamannya. Sehingga terlihat Basan yang untuk menemuinya. Lalu Basan bilang pada ibunya, agar ibunya jangan untuk menangis terus. Basan pun takut jika ibunya jatuh sakit karena selalu memikirkan Jagdis. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita dan videonya, jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat berita yang terbaru dari channel kami. Jika teman-teman sudah menjalankannya, mari kita lanjut ke topik pembahasannya. Setelah itu sewaktu Basan yang sedang bersama Kalyani yang sedang berdua, kemudian mereka pun kedatangan tamu dari desa Gehenna. Dan orang itu langsung memberikan titipan dari orang tuanya Gehenna yang untuk memberikan pada cucunya. Sehingga Basan pun langsung membuka titipan itu. Sewaktu Basan membukanya, akan tetapi Basan melihat isi tersebut. Rupanya kalung emas. Setelah itu Kalyani mengambil kalung itu dari tangan Basan. Kalyani pun langsung bertanya pada Gehenna, dari mana ayahnya bisa membelikan kalung emas untuk cucunya. Kemudian Gehenna pun untuk menjelaskannya, jika ayahnya bekerja keras untuk membeli kalung emas itu. Namun Kalyani pun langsung menghina Gehenna. Kalyani berbicara, jika kamu telah menjadi pengantin di rumah ini yang telah bertahun-tahun, akan tetapi mereka tidak peduli apalagi untuk memberi hadiah untukmu. Apakah mereka bisa membeli kalung emas seperti ini? Sewaktu kamu menjadi pengantin, aku sering untuk memberi uang, akan tetapi uang itu tidak pernah kembali padaku. Sehingga Byron pun terlihat marah terhadap Kalyani jika Kalyani berbicara tidak pantas pada Gehenna. Sehingga Byron bilang pada Kalyani agar Kalyani tidak untuk membahas masa lalu, akan tetapi masih bersama Kalyani. Rupanya Kalyani belum puas untuk menghina keluarga Gehenna karena mereka belum melunasi hutang-hutangnya. Mereka sontak saja terlihat Gehenna marah pada Kalyani. Sehingga Gehenna bilang pada Kalyani, kamu yang meminta istri yang untuk anakmu, sehingga kamu meminta cucu dariku, dan kamu telah memberikan perhiasan dan baju yang mahal. Akan tetapi kamu merasa jika kami yang berhutang pada dirimu. Akan tetapi Basan pun emosi pada mereka, sehingga Basan untuk meminta Gehenna agar Gehenna untuk diam. Sehingga Gehenna bilang pada mereka, jika ia tidak terima dengan Kalyani yang telah menghina ayah dan ibunya. Gehenna pun bilang jika ayahnya membeli kalung emas itu, mereka sampai menahan lapar yang berbulan-bulan. Namun Kalyani menghina semua orang tuanya. Dan Gehenna bilang pada Kalyani di depan semua orang, jika orang tuanya mendengar hinaan dari Kalyani, maka mereka akan sangat sedih. Tak cukup itu saja, Gehenna bilang pada mereka. Gehenna pun bilang jika dirinya telah ditampar oleh Basan. Dan Basan untuk menyuruh Gehenna untuk mencari pengantin yang baru. Maka ia akan pergi dari rumah itu. Nampaknya Gehenna yang telah bosan dan muak karena perang mulut dengan Kalyani. Sehingga Gehenna langsung mengajak Nando yang untuk pergi ke kamar. Sewaktu Gehenna yang sedang berada di anak tangga, Kalyani berkata pada Gehenna, jika wanita sepertimu tidak pantas untuk tinggal di rumah ini. Dan Kalyani tak segan-segan untuk menyuruh Gehenna pergi dari rumahnya. Sontak saja mereka dan Gehenna pada tercengang
karena mendengar kata-kata dari mulut Kalyani yang untuk mengusir Gehna. Sehingga Anandi berkata pada Kalyani agar Kalyani tidak untuk mengusir bibinya. Akan tetapi Kalyani marah dan untuk menyuruh Anandi diam dan tidak usah ikut campur urusannya. Di adegan selanjutnya terlihat Jagdish yang sudah sampai di kampus. Dan Jagdish bertanya pada orang yang sedang asik mengobrol. Dan Jagdish berkata pada mereka di mana tempat pendaftarannya. Akan tetapi mereka untuk membohongi Jagdish yang pergi untuk ke toilet wanita. Sewaktu Jagdish sampai di toilet, lalu Jagdish mengetuk-ngetuk pintu toilet itu, sehingga Jagdish dimarah-marah oleh wanita yang sedang berada di dalam toilet itu. Oke rekan-rekan, itulah tadi video dan alur cerita dari kami. Tonton dan dukung terus, jangan sampai rekan-rekan ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.